Hai semuanya, kami dari kelompok 2 SMP Regina Pacu Surakarta beranggotakan Puri Kirana Kriswadani absen 23, Abia Feli Kristiano absen 1, Rifat Aga Anafi absen 25, dan Claudia Andrea Kinanti Irianto absen 10. Kesehatan adalah kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Ciri-ciri sehat adalah 1. Memiliki berat badan yang ideal, 2. Memiliki pola tidur yang teratur, 3. Tidak mudah stres, 4. Kulit yang segar. Pengertian sejahtera adalah proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil, dan makmur. Ciri-ciri orang yang sejahtera adalah hidupnya selalu tenang, selalu aman dan damai, hatinya selalu tenang, hidupnya selalu tentram. Permasalahan apa yang kita lihat di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan atau kesejahteraan dalam masyarakat setelah 76 tahun Indonesia merdeka adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan di masa pandemi. Sekarang Indonesia bahkan seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Semua orang tidak memandang umur diharuskan menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan lainnya. Namun masih banyak ditemukan orang yang tidak menaati prokes, tidak memakai masker, berkerumun, tidak mencuci tangan, dan lainnya. Karena pandemi ini banyak warga yang menjadi stres dan tidak sehat. Pola tidur tidak teratur, berat badan tidak ideal, dan mudah stres. Dan pola makan tidak teratur, bahkan hidup tidak tenang karena pandemi yang menyerang. Kebutuhan pokok kesehatan banyak yang tidak terpenuhi, bakat yang dimiliki anak menjadi terpendam. Pada pandemi ini, selain kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, kita juga memiliki hak seperti mendapatkan fasilitas kesehatan. Kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini segera mereda. Jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kita memiliki resiko terdampak COVID-19. Dan pandemi ini semakin tidak terkontrol. Selain itu, banyak juga dampak negatif dari pandemi ini. Salah satunya adalah banyak yang kehilangan pekerjaannya. Padahal sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena kehilangan pekerjaan, kebutuhan menjadi tidak tercukupi dan keadaan ekonomi semakin berantakan. Jika kesehatan dan kebutuhan tidak tercukupi, maka kita belum mendapatkan kesejahteraan. Untuk kesejahteraan di keluarga, kita bisa melakukan hal sederhana seperti mematuhi orang tua dan rukun dengan keluarga. Tapi menjaga kesehatan juga perlu dilakukan ya. Menjaga kesehatan di masa pandemi, selain menjaga protokol kesehatan, kita juga perlu melakukan pola hidup yang sehat. Banyak cara yang bisa kita lakukan antara lain: 1. Menerapkan pola makan sehat, 2. Jaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup. Dampak negatif ketika tidak menjaga kesehatan dan tidak menerapkan pola makan yang baik adalah kulit menua sebelum waktunya, memiliki kesehatan mulut yang buruk, ingatan terasa sulit, mengalami ketidaknyamanan pencernaan, pola makan buruk mempengaruhi kekuatan jaringan waktu pemulihan dan seberapa baik tubuh melawan infeksi dan luka, mudah sakit. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dan menjaga pola makan. Selain itu, di saat sekarang ini banyak orang yang ekonominya menurun, membuat banyak orang kekurangan kebutuhan hidup, sehingga meminta bantuan sosial kepada pemerintah. Tapi selain itu, banyak juga orang yang dengan mudahnya boros dengan membelikan uang untuk benda yang tidak berguna. Banyak juga gerai retail yang menutup gerainya atau mengganti gerai retailnya dengan gerai retail kategori baru seperti barang elektronik, furnitur, dan lainnya. Banyak juga orang yang masih tidak mau vaksin, padahal vaksin itu diwajibkan bagi umur 12 ke atas.
Dan ternyata juga masih ada orang yang belum mematuhi prokes, seperti tidak memakai masker, berkerumun, tidak mencuci tangan, dan lain. Banyak remaja yang menjadi stres karena pandemi yang menyerang. Padahal kita perlu menjaga kesehatan mental dan pikiran kita. Salah satunya dengan cara menggali bakat kita di masa pandemi ini. Contoh bakat seperti melukis, menulis, menggambar, dan lain-lain. Cara mengetahui bakat kita adalah mengamati hal-hal yang paling kita sukai. Mencari pengalaman tentang diri sendiri. Itulah yang kita lakukan agar bakat tidak terpendam dengan sia-sia dan bisa untuk meredakan stres karena terlalu lama di rumah saja. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan di atas adalah menjaga protokol kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga demi menjaga semua orang. Menempuh kampanye hiburan dan benar-benar menjaga prokes di mana saja kita berada supaya bisa mengurangi resiko meningkatnya pandemi ini. Supaya kebutuhan semua warga tercukupi, pemerintah memberi dana bantuan sosial. Selain kebutuhan terpenuhi, prokes ekonomi juga menjadi lancar. Jika kehilangan pekerjaan, masyarakat masih bisa berusaha mencari pekerjaan baru atau berbisnis. Masyarakat juga belum mematuhi peraturan vaksinasi yang sudah berlaku saat ini karena mendapat vaksin sudah menjadi hak kita. Menjaga pola makan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Meskipun susah dijalani, kita perlu untuk menjalankan itu semua supaya hidup kita sehat dan aman. Jika hidup kita sehat dan aman, kita sudah mencapai kesejahteraan. Solusi yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam menangani masalah di atas adalah kita harus banyak bersyukur karena kebutuhan kita masih tercukupi. Menjaga pola makan dan tidur yang cukup supaya hidup kita menjadi aman. Jangan mudah tergoda dengan barang-barang tren yang tidak berguna. Menaati peraturan yang ada di rumah dan menghormati orang tua juga harus kita lakukan ya. Itu untuk menjaga ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam rumah. Dengan semangat kita menggali kembali bakat yang kita miliki. Di masa pandemi ini, kesehatan dan kesejahteraan menjadi kacau. Namun, kita masih bisa mengatasinya. Hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan di masa pandemi adalah kita perlu menjaga pola makan, pola tidur, dan pola hidup. Jangan menjadi pribadi yang boros untuk membeli barang tidak bermanfaat. Dan untuk kesejahteraan diri kita bisa melakukan hobi dan menggali kembali bakat yang kita miliki dan rukun dengan keluarga. Ayo jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang ada, jangan malas berolahraga dan mengikuti pola hidup yang sehat. Jangan lupa menjaga kesejahteraan di keluarga dengan cara mematuhi orang tua dan rukun dengan saudara. Dan jangan lupa untuk menggali kembali bakat yang kita miliki dan jangan malu untuk menunjukkannya di depan umum. Tetap semangat dan sehat selalu. Everyone for watching our video. We hope you guys like it and enjoyed watching. Make sure to like and subscribe. Bye bye everyone.